Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Catatan: niat puasa Ramadan. Niat harus dilakukan di malam hari. Jadi niat puasa wajib itu harus dilakukan di malam hari. Malam hari itu mulainya terbenamnya matahari, yaitu maghrib, sampai terbitnya fajar shodiq, ya sampai subuh. Itu waktu untuk niat puasa Ramadan. Kemudian niat harus dilakukan tiap hari ya itu harus niat. Nah, jadi sekarang puasa, malamnya tadi sudah niat. Besoknya puasa, ya terus niat seperti itu. Nanti malam harus niat lagi untuk puasa besok. Jadi niat ini dilakukan tiap malam. Anak kecil yang ingin puasa juga harus niat di malam hari, walaupun puasa Ramadan tidak wajib baginya dan akan menjadi puasa sunnah. Puasa Ramadan bagi anak kecil yang belum balik itu hukumnya sunnah. Bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Akan tapi jika ada anak kecil yang mau puasa Ramadan dan dia memang sudah mampu puasa mulai maghrib sampai subuh sampai maghrib dia mampu, maka dia juga diwajibkan untuk niat puasa Ramadan di malam harinya. Walaupun status puasa Ramadan bagi anak kecil tersebut adalah hukumnya sunnah. Karena niat puasa sunnah itu boleh sampai siang hari, yang penting sebelum zuhur. Jadi contoh niat puasa Senin atau puasa Kamis itu bisa kita niatkan jam 7, jam 8. Yang penting kita masih belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jam 7 kita belum makan, belum minum lah. Kemudian hari apa ini? Hari Senin. Ya udah gitu. Saya puasa Senin itu bisa itu. Jadi niat untuk puasa sunnah itu sampai siang hari, yaitu sampai sebelum zuhur. Itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan itu harus di malam hari, yaitu maghrib sampai subuh. Itu waktunya. Nah, tapi ada ini khusus untuk puasanya anak kecil di bulan Ramadan. Jadi walaupun bulan Ramadan itu puasa Ramadannya anak kecil ini statusnya sunnah, akan tapi anak kecil ini ketika ingin puasa Ramadan, yaitu mulai maghrib, mulai subuh sampai maghrib, dia harus niat di malam hari. Walaupun status puasanya adalah sunnah. Oleh karena itu di dalam fikih ada teka-teki, kami mempunyai puasa wajib, tapi niatnya itu di siang hari. Dan kami punya puasa sunnah, niatnya itu harus di malam hari. Jadi kami punya puasa wajib, niatnya itu boleh di siang hari. Padahal kan puasa wajib kan harus malam hari. Ini ada puasa wajib tapi niatnya di siang hari. Dan kami punya puasa sunnah yang niatnya harus di malam hari. Kan puasa sunnah tadi kan puasa sunnah itu boleh sampai siang hari, yang penting sampai sebelum zuhur. Tapi ada puasa sunnah yang mana puasa sunnah ini niatnya harus malam hari. Gambarannya seperti apa? Gambarannya adalah kalau puasa wajib niatnya di siang hari, itu sebelum zuhur ya, jam 7, jam 8 dah. Itu adalah puasa sunnah yang dinadarkan. Jadi contohnya Z itu puasa Senin. Puasa Senin jam 7, jam 8 yang sudah siang lah, jam 7, 8 dia itu menadarkan puasanya. Saya nadar untuk puasa hari Senin ini. Maka hari Senin, puasa yang ia lakukan hari Senin itu menjadi wajib. Bukan menjadi sunnah, tapi menjadi wajib. Kapan statusnya menjadi wajib? Ya ketika dia menadarkannya. Kapan dia menadarkannya? Ya siang hari. Jadi ada puasa wajib tapi niatnya itu di siang hari. Itu puasa sunnah yang dinadarkan ketika siang hari. Yang nomor 2, ada puasa sunnah tapi niatnya harus di malam hari. Yaitu puasa Ramadan yang dilakukan oleh anak kecil. Jadi puasa Ramadan yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balik itu statusnya sunnah. Akan tapi anak kecil tersebut harus niat puasa Ramadan di malam hari. Jadi puasa sunnah
niatnya harus di malam hari. Itu puasanya puasa Ramadan anak kecil. Nah, niat puasa. Nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadhani hadisanati fardholillahi ta'ala. Artinya, saya niat besok akan melakukan puasa Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Nah, berhubungan dengan niat, kan ini untuk bacaan saja. Nah, kalau yang di kampung-kampung biasanya kan nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadhana. Nah, itu Ramadhana hadisanati. Kalau melihat gramatika bahasa Arabnya, itu ada dua bacaan. Nah, menurut ada gramatika bahasa Arabnya itu ada dua bacaan yang betul, yaitu ada fardhi syahri Ramadhani hadisanati. Ini Ramadhani hadisanati, ini yang pertama. Yang kedua, seandainya kita baca Ramadhana, maka harus dibaca hadis sanata. Jadi kalau Ramadhana harus dibaca hadis sanata. Nah, itu kalau melihat gramatika bahasa Arabnya, dua-duanya ini betul. Jadi kalau dibaca Ramadhana hadis sanati, itu kesulitan dalam gramatika bahasa Arabnya. Nah, mana yang betul, yang mana yang tepat? Nah, yang tepat adalah dengan membaca Ramadhani hadhis sanati. Jadi Ramadhani itu dimudhofkan, mudhof ke hadhihi. Nah, jadi di Ramadhani hadhihi sanati. Jadi kata Ramadhani itu dimudhofkan ke hadhihi. Ini yang tepat kalau melihat dari sisi terjemahannya, dari sisi maksudnya. Kalau kita baca Ramadhana hadisanata, itu kurang tepat. Kenapa? Karena nanti hadisanata itu seakan-akan ta'aluknya kepada nawaitu. Seakan-akan nanti kalau terjemahkan nawaitu hadisanata, saya niat tahun ini. Itu kan apa makna saya niat tahun ini? Padahal niat itu kan cuma malam hari, ya. Mulai maghrib sampai subuh. Jadi saya niat malam ini baru betul. Tapi kalau saya niat tahun ini, itu kan tidak tepat. Jadi yang tepat Ramadhani hadis sanati. Tapi seandainya kita cuma salah, seandainya dibaca terserah apa saja, yang penting kita punya niat besok puasa sunnah, ya itu nggak masalah. Jadi dibaca Ramadhana hadis sanati pun tidak masalah. Yang penting kita punya niatan besok kita puasa sunnah. Oleh karena itu kan biasanya kalau habis baca nawa itu kemudian kita diartikan dengan bahasa masing-masing. Tapi menurut gramatika bahasa Arabnya dan maksud dari niat tersebut, maka yang tepat adalah Ramadhani hadhis sanati. Kemudian suntik. Gimana hukum suntik bagi orang yang berpuasa? Suntik diperbolehkan jika tidak mungkin lagi diakhirkan sampai malam hari. Jadi suntik itu bagi orang yang berpuasa boleh jika memang tidak bisa diakhirkan. Kalau bisa diakhirkan harus diakhirkan di malam hari. Tapi kalau tidak bisa diakhirkan gimana? Harus siang hari dalam keadaan berpuasa. Maka kalau seandainya tidak memungkinkan untuk diakhirkan, maka ada 3 pendapat. Apakah suntik itu membatalkan ketika suntik itu tidak bisa diakhirkan lagi? Itu ada 3 pendapat. Yang pertama, membatalkan. Itu. Pendapat yang pertama membatalkan. Yang kedua, tidak membatalkan. Pendapat yang ketiga, jika suntik itu berisi sari makanan sebagai ganti dari penguat makan, maka membatalkan. Itu. Jika tidak berisi sari makanan, bukan berupa sari makanan, maka diperinci. Jika disuntikkan ke urat, maka membatalkan. Jika disuntikkan ke otot, maka tidak membatalkan. Itu 3 pendapat yang berhubungan dengan suntik yang memang tidak bisa diakhirkan di malam hari. Jadi kita boleh pilih yang membatalkan, pilih tak membatalkan, atau pilih yang diperinci, terserah. Tidur seharian penuh tidak membatalkan puasa. Jadi seandainya tidur mulai subuh sampai maghrib pun, itu tidak membatalkan puasa. Jika ada orang yang meninggal dunia yang tidak sempat mengkodok puasanya, maka keluarganya boleh mengkodokinya. Keluarganya boleh mengkodoi. Jadi seandainya nggak puasa 1 bulan, ya dikodok 1 bulan. Boleh dibagi-bagi oleh ahli warisnya.
Atau seandainya nggak mau mengqadha'i ya mengeluarkan setiap harinya 1 mud. Setiap harinya seandainya 30 hari ya berarti 1 mud dikali 30. Ya, sedangkan 1 mud itu kurang lebih 6,25 on. 6,25 on beras itu dikali 30 kemudian dikasihkan ke fakir miskin. Nah, jadi boleh diqadha'i atau boleh diganti dengan mengeluarkan setiap harinya 1 mud. Gila dan pingsan dari sudut wajib qadha dan membatalkan puasa. Gila itu membatalkan puasa walau sebentar. Seandainya ada orang berpuasa kemudian di siang harinya itu gila, walaupun sebentar itu puasanya batal. Nah, bagaimana? Apakah dia wajib qadha apa tidak? Nah, jika disengaja maka wajib qadha. Kalau gilanya disengaja ya, tapi bagaimana caranya wallahu alam. Seandainya ada ya gilanya itu disengaja maka wajib qadha. Jika tidak disengaja ya tidak wajib qadha. Kalau pingsan bagaimana? Pingsan itu membatalkan puasa jika pingsan seharian penuh. Nah, jadi pingsan itu bisa menjadi pembatal puasa jika pingsannya seharian penuh. Jadi mulai subuh sampai maghrib itu dia itu pingsan. Nah, itu baru bisa membatalkan puasa. Tapi kalau dia itu siuman walaupun sebentar, bangun walaupun sebentar, habis bangun sadar kemudian pingsan lagi, maka puasanya tidak batal selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau pingsan dia minum, kalau dia pingsan kemudian diminumin atau dia makan, maka ya batal puasanya. Jadi pingsan itu bisa menjadi pembatal puasa jika pingsan seharian penuh. Jika dia bangun walaupun sebentar itu tidak menjadikan batal puasanya. Jadi kalau ada pingsan cuma setengah hari ya, jadi mulai jam 12 pingsan, jam 3 bangun dan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, ya puasanya tidak batal. Jadi pingsan itu menjadi pembatal puasa jika pingsannya seharian penuh. Dalam sesi qadha'nya wajib qadha secara mutlak. Jadi walaupun sengaja atau tidak sengaja kalau pingsannya seharian penuh maka wajib mengqadha. Nah, itu yang dapat saya sampaikan berhubungan dengan puasa Ramadan. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.